Jadi Allah memberikan kemuliaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan 5 kemuliaan. Yang pertama adalah namanya Nabi Muhammad sendiri yang sangat mulia, sehingga orang-orang Arab itu kalau mau mencela Nabi Muhammad ini sulit sekali, karena namanya sendiri adalah Muhammad, maknanya terpuji. Ketika Abu Jahal tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, sehingga katanya Abu Jahal, Nabi Muhammad itu seharusnya namanya dirubah, jangan disebut Muhammad tapi disebut Muzammam, yang tercela. Akhirnya deklarasi yang namanya Abu Jahal ini, deklarasi bahwa tidak ada di Mekah ini namanya Muhammad, yang ada namanya Muzammam, orang yang tercela. Hingga akhirnya ketika ketemu orang, melihat orang, ditanya sama Abu Jahal, kamu mau kemana? Mau ke rumahnya Muhammad misalnya. Tidak ada Muhammad itu, yang ada Muzammam. Hingga akhirnya ketika ditanya, kamu mau kemana? Ke rumahnya Muzammam. Muzammam itu siapa? Ditanya kan, orang pasti nanya, Muzammam itu siapa? Muzammam itu pasti Muhammad. Masa Muzammam Muhammad? Ini kan tidak mungkin, yang terpuji, yang tercela. Ini kemuliaan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal muhtaramin al-'izza jami'il hadirina fi hadzal majlis. Yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan para hadirin sekalian, wabil khusus kepada rekan-rekan jamaah Majlis Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada Dewan Provinsi Kalimantan Barat Haji Matnawir, dan juga Sohibul Bait atau Sohibul Hajah Haji Junaidi sekeluarga. Mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau banyak salahnya, karena pas belajar di sini dari tadi banyak tamu. Sekarang udah agak ngetop soalnya kan, biasalah banyak tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu, adapun maqalah yang ke-8, an jumhuril ulama ay aksarihim, dari mayoritas para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurahkan seluruhnya atas mereka. Annallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akrama, ialah memuliakan siapa Allah Ta'ala, nabiyahu, kepada nabinya Allah, yakni Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi khamsi karamatin, dengan 5 beberapa kekeramatan. Allah memuliakan kepada Nabi Muhammad dengan 5 kemuliaan. Allah memberikan keramat kepada Nabi Muhammad dengan 5 kekeramatan. Yang pertama, akramahu bil ismi wal jismi wal ata'i wal khata'i wal ridha. Memuliakan siapa Allahu kepada Kanjeng Nabi Muhammad bil ismi, dengan namanya sendiri sudah sangat mulia. Wal jismi, dan juga badannya. Wal ata', dan pemberiannya. Wal khata', dan kekeliruannya saja mulia. Wal ridha, dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan kemuliaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan 5 kemuliaan. Yang pertama adalah namanya Nabi Muhammad sendiri yang sangat mulia, sehingga orang-orang Arab itu kalau mau mencela Nabi Muhammad ini sulit sekali, karena namanya sendiri adalah Muhammad, maknanya terpuji. Ketika Abu Jahal tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, sehingga katanya Abu Jahal, Nabi Muhammad itu seharusnya namanya dirubah, jangan disebut Muhammad tapi disebut Muzammam, yang tercela. Akhirnya deklarasi yang namanya Abu Jahal ini, deklarasi bahwa tidak ada di Mekah ini namanya Muhammad, yang ada namanya Muzammam, orang yang tercela. Hingga akhirnya ketika ketemu orang, melihat orang, ditanya sama Abu Jahal, kamu mau kemana? Mau ke rumahnya Muhammad misalnya. Tidak ada Muhammad itu, yang ada
Mudammam. Hingga akhirnya ketika ditanya, kamu mau kemana? Ke rumahnya Mudammam. Mudammam itu siapa? Ditanya kan, orang pasti nanya, Mudammam itu siapa? Mudammam itu pasti Muhammad. Masa Mudammam Muhammad? Ini kan tidak mungkin, yang terpuji, yang tercela. Ini kemuliaan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sendiri sudah mengandung kemuliaan. Ammal ismu, maka adapun namanya Nabi Muhammad, fanadahu birrisalati, maka memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nama Nabi Muhammad birrisalati, dengan kerasulan, dengan kerisalahan. Allah tak cangkolang nyebut ke asmana Nabi Muhammad. Kita saya temu karona nyebut siapa? Muhammad tukang beca pada remah. Allah saja menyebutnya, tidak pernah menyebut langsung dengan sebutan Muhammad. Allah memanggil Nabi Muhammad pasti diawali dengan Nabi atau diawali dengan Rasul. Ya ayyuhan Nabi atau ya ayyuhar Rasul. Lalu bagaimana dengan kita? Kakek umat siapa? Engkau umat Muhammad. Harus diawali dengan Nabi. Maka kita berbeda dengan kawan-kawan kelompok-kelompok sebelah yang melarang kita untuk melafadzkan Sayyidina. Sebelah kiri dan kanan kayaknya. Enggak lah, kalau sebelah kanannya. Nah. Jadi sudah kiri. Lumayan kayaknya. Mancing deh. Pandai mancing. Bang Udin belum selesai, Pak. Mancing tuh ada. Walam yunadihi bil ismi, dan tidak pernah memanggil siapa Allah kepada Nabi Muhammad bil ismi, dengan namanya. Kama nada jami'al anbiya'i alaihi salam, sebagaimana nada memanggil siapa Allah jami'al anbiya'i kepada semua nabi alaihi musallatu wassalam, misla Adama, seumpama Nabi Adam, wa Nuha, dan Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, wa ghairahum, dan selain Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim. Allah memanggil semua nabi kecuali Nabi Muhammad dengan sebutan namanya. Ya Musa, ya Isa, ya Adam, ya Ibrahim, ya Ismail, ya Nuh. Tapi kalau nyebut Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar Rasul. Jadi yang disebutkan adalah kerisalahannya dan kenabiannya. Ini saking agungnya nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mun beda-beda agung tidak mungkin bisa dihinakan. Nah kadang yang menghinakan itu sendiri adalah umatnya yang tidak mengerti keagungan sebuah benda misalnya, atau tidak mengerti keagungannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mat-matan beni mat erna. Ya mun mat erna harus apa? Mat erna. Tidak apa-apa. Dulmawi ya. Tapi kalau untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita awali dengan Rasul, misalnya Rasulullah, atau siapa? Nabi Muhammad. Aja mat-matan. Kelero itu. Allah saja memuliakan nama Nabi Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala Al-Azizi, yang maha mulia. Ini namanya pondok pesantren Al-Aziz, ngambilnya dari sini, Al-Aziz. Nah, aku taruh Aziz. Sebelahnya. Enggak, dia ngikut pondok kita. Ngikut pondok kita. Oh, ya itu. Ya Allah, katanya Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Ini Allah pakai bahasa Rasul. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, balligh, sampaikanlah olehmu ma kepada sesuatu unzila ilaika, yang telah diturunkan apa amma ilaika kepadamu. Ini bahasanya Allah menggunakan Rasul. Wa hada fi waqti inzalil wahyi, dan adapun lafaz ini fi waqti inzalil wahyi adalah di waktu turunnya wahyu. Jadi setiap Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah tidak ada Allah menyebut Muhammad. Maksudnya tidak pernah memanggil Allah kepada namanya dengan sebutannya Muhammad. Allah memanggilnya Rasul, Allah memanggilnya Nabi. Amma waktul mukafahati, adapun di dalam waktu mukafahah, artinya waktu renggang, waktu tenang-tenang, faqala ta'ala li nabiyyina, maka berfirman siapa Allah Ta'ala li nabiyyina kepada nabi kita Nabi Muhammad, misalnya Lailatul Mi'raj, di malam Mi'raj, Allah berkata ya Muhammad. Artinya dengan kedekatan Allah dan Nabi Muhammad, Allah panggil langsung dengan namanya ya Muhammad. Sal tu'tah, mintalah kamu maka kamu akan diberi. Wa ammal jismu, dan adapun jisimnya baginda Nabi Muhammad, tubuhnya, badannya Nabi Muhammad,
fa idza da'a, maka apabila berdoa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajabahu wa binafsihi anhu, maka mengijabah Allah subhanahu wa ta'ala, huwa yang adapun Allah, binafsihi dengan dirinya Allah, anhu atas nama Nabi Muhammad. Langsung diijabah ketika Nabi berdoa, langsung diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yaf'al dzalika li sairil anbiya, dan tidak pernah melakukan siapa Allah zalika kepada pengijabahan ini li sairil anbiya, kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika Nabi berdoa langsung minta dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minta agar supaya kelak semua umat baginda Nabi Muhammad, misalnya ummati wafatnya agar supaya lebih dimudahkan wafatnya, agar supaya lebih dinyamankan, tidak seperti apa yang semula sebelum dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad. Itu atas doanya Nabi Muhammad, atas doanya Nabi Muhammad. Makanya pas sholawat tak gelem. Ini kan repot yang begini ini. Wadzalika annahu sallallahu alaihi wasallam, adapun hal itu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radda, ialah pernah mengembalikan siapa Nabi aina Qatadah, kepada matanya Sayyid Qatadah, kepada matanya sahabat yang bernama Qatadah. Ba'da an sakotot, setelah lepas apa mata, ila khaddihi, sampai ke pipinya Qatadah, wa nahwa zalika, dan seumpama itu. Jadi suatu waktu ada pernah kejadian bahwa sahabat Nabi yang bernama Qatadah ini matanya ini pernah lepas, pernah sampai ke pipinya, hingga akhirnya beliau menghadap kepada baginda Nabi Muhammad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah, seketika itu juga matanya kembali. Ini doanya Nabi Muhammad, luar biasa. Wa amal ata, adapun pemberian, fa'atahu bila su'alin, maka memberi siapa Allahu kepada Nabi Muhammad bila su'alin, tanpa meminta. Sebelum Nabi Muhammad minta, apa yang ada di dalam hatinya itu langsung diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau mau minta-minta, ya bawalah namanya Nabi Muhammad. Maka setiap doa itu pasti ada namanya Nabi Muhammad. Kita berdoa dari awal alhamdulillahirabbil alamin, silahkan cek semua doa-doa yang warid dari Nabi Muhammad, semua pasti ada sholawatnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, pasti di awalnya begitu. Kemudian minta Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan solihan, semua azwajan arba'an misalnya kan, wa amalan wa amwalan kasiron misalnya kan, wajabatan mentereng misalnya. Minta semua. Terakhirnya tetap juga wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wabaraka wasallam. Nah, itu doanya sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diawali dengan sholawat dan diakhiri oleh sholawat, maka doa tadi berkatung-katung di atas, tidak nyampe kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita menggunakan doanya pakai sholawat. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, ialah memberi siapa kami kepadamu Nabi Muhammad, al kautsar, kepada nikmat yang sangat banyak. Wa qala, dan berfirman siapa Allah ta'ala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, wala saufa, dan kelak, yu'tika, memberikan kepadamu wahai Muhammad, rabbuka, siapa Tuhanmu, fatardo, maka ridho siapa engkau. Jadi ketika pemberian yang langsung diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seketika itu juga Nabi Muhammad ridho. Kalau kita kan mencari ridhonya Allah, tapi Allah lebih suka kalau Nabi Muhammad yang ridho. Nah, kalau kita ini kan ngaku sebagai hamba, yang mahal itu kalau diakui sebagai hamba. Kan gampang, kalau ngaku tuh gratis. Coba kayak kita semua, kamu siapa? Aku hamba. Misalnya kayak, kamu siapa? Oh, aku ponaannya Haji Mat Nawir. Oh, aku ponaannya Ustadz Muhtarul Aziz. Kan gampang, masalahnya ya konjak dia bener pernah kan. Nah, kan yang repot begitu. Kalau cuma ngaku gampang. Warua anu benko, tang kompoi, tang biasa mulai soki kan, ya mungkin miskin tak yaku biasa itu.
Nah, kita ngaku sebagai hambanya Allah. Pertanyaannya, kita ini diaku apa tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ngaku itu gratis, nyaman, tapi yang lebih mahal adalah kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Allah ingin pengakuan Nabi Muhammad, maksudnya bagaimana? Ketika Allah memberi, kamu mau tidak Muhammad? Kalau ke kita kan tidak peduli Allah, kau mau tak mau, nyaman tak nyaman, ya begini kakek. Tapi pun ke Kanjeng Nabi Muhammad, kita tanya aki, kakek kende, mende kalah. Sehingga ada di dalam Al-Quran, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka ridho siapa? Nabi Muhammad. Siapa engkau? Engkau maksudnya Nabi Muhammad. Wa ammal khata'u, dan adapun khata' kekeliruan, fadzikrul afwi, maka adapun penyebutan memaafkan qabla dzambihi, sebelum salahnya baginda Nabi Muhammad, haitsu qala, di mana qala berfirman, berkata siapa Allah, afallahu anka, memberikan ampun Allahu siapa Allah, angka kepadamu wahai Muhammad. Ai artinya ma waqa'a minka, ma sesuatu waqa'a yang terjadi minka dari Nabi Muhammad, min tarkil afdoli wal ula, dari meninggalkan keutamaan, wal ula, dan sesuatu yang utama. Bukan berarti Nabi melakukan kesalahan adalah perbuatan dosa, bukan kayak kita. Kesalahan Nabi itu bukan kayak kita, tapi kesalahan Nabi itu hanya meninggalkan tarkul afdoli wal ula. Mun kita kan meni tarkul afdoli wal ula, tapi fi'lul ma'asi, mengerjakan maksiat. Wa ammar ridho, dan adapun ridhonya Allah, maka adapun ridhonya Allah, falam yarudda alaihi fidyatahu wala sadaqatahu wala nafaqatahu kama radda ala sairil anbiya. Adapun ridho, maka tidak menolak, falam yarudda, maka tidak menolak siapa Allah alaihi, atas Nabi Muhammad, fidyatahu, kepada fidyahnya Nabi Muhammad, pembebasan maksudnya ya, wala sadaqatahu, dan tidak menolak kepada sedekahnya Nabi Muhammad, wala nafaqatahu, dan tidak menolak kepada nafkahnya Nabi Muhammad, kama sebagaimana raddah, menolak siapa Allah kepada itu semua, ala sairil anbiya'i, atas semua para nabi. Fa innan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doha, pernah atau berkurban siapa Nabi, an ummatihi, atas nama umatnya Nabi Muhammad, dan ini diterima oleh Allah, langsung diterima. Wa kaffaru an ummatihi, dan menebus kafarat siapa Kanjeng Nabi, an ummatihi, atas nama umatnya Nabi Muhammad, dan langsung diterima oleh Allah. Kafaratnya kafarat apa? Bisababil jima'i fi ramadhana, sebab menjima istrinya di bulan Ramadan. Jadi etabang lancang mina kan, berarti mun lemari kafarat aki bi Kanjeng Nabi bebas ri tak jelas. Cukup ki? Cukup. Balik awal. Hah? Oke, lanjut. Ya, Mas. Ya, mun lanjut ke ngaki. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu, adapun maqalah yang ke-9, an Abdullah bin Amr, dan dari Sayyid Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ay an Abdullah wa an Amrin, dari Abdullah dan Umar, khamsun man kunna ijtama'anna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Adapun 5 perkara, man kunna, barang siapa, kunna yang ada, siapa man, ay ijtama'anna fihi, barang siapa yang berkumpul apa 5 perkara fihi, di dalam man, sa'ida, maka bahagia siapa man, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini yang perlu diingat-ingat, apabila berkumpul 5 perkara ini di dalam diri kita, maka kita akan bahagia dunia akhirat. 5 perkara yang bisa membuat diri kita semua bahagia di dunia dan akhirat. Awaluha, adapun pertama dari yang 5 yang bisa buat kita bahagia di dunia akhirat, ayyadzkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, senantiasa berzikir la ilaha illallah setiap waktu. Jadi mun orang senang azikir la ilaha illallah saben bektoh, zikirnya kesea bisa kebayan abe, senang itunya, senang neng akhirat. Nah, kalau pingin bahagia dunia akhirat, banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Jadi banyak kerja belum tentu juga jaminan kita untuk bahagia dunia akhirat. Kita selingilah sembari kita kerja, sembari juga kita dinginkan hati kita dengan banyak berzikir la ilaha illallah. Dunia dapat, akhirat senang, dunia senang, akhirat dapat, kan begitu.
Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda, aksiru, perbanyaklah olehmu zikrallahi azza wa jalla, kepada berzikir kepada Allah azza wa jalla, ala kulli halin, di setiap keadaan. Perbanyaklah kalian zikir di setiap keadaan. Fa innahu laisa amalun, karena sesungguhnya tidak ada amal ahabba ilallahi, yang paling dicintai oleh Allah, wala anja, dan tidak ada amal yang paling menyelamatkan, li abdin, bagi seorang hamba, min kulli sayyiatin, dari setiap keburukan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, min zikrillahi ta'ala, kecuali hanya zikir kepada Allah. Mau tak miskin, perbanyak zikir. Terus hokia, perbanyak zikir. Terus tentrema odi, perbanyak zikir. Ya cek zikir tu pak, sambil jualan boleh pak, sambil tekeng jual nasi kuning sambil zikir. Banyaklah laris. Ya sambil share boleh di grup, ya kan? Mau beli ndak gitu. Nah, mun kancana autang cek beri, cek beki. Boleh ning komisariat. Cek sering-sering upload ning komisariat. Tak kok yo tangi deki nasi. Mun ke pondok pesantren cek jual, tak oleh. Kan kita laku. Sedekah berbanyak pondok. Masuk akal kan? Masuk akal. Pintar ya. Pintar gocek, ya Allah. Rawahub nih. Rawahu Ibnu Sirsiri, sampai salah macam itu. Meriwayatkan kepada hadis ini siapa? Ibnu Sirsiri. Wa idzab tuliya bibaliyatin, apabila ditimpa musibah siapa seorang hamba, bibaliyatin, dengan satu musibah, qala, maka berdoa siapa hamba, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tabraan inna lillah, keker labu inna lillah, terpleset inna lillah. Nah, oleh PC alhamdulillah bang, innalillah toh. Nah, ini setiap mendapatkan ujian dari Allah, sekecil apapun ujiannya, kita ucapkan inna lillah. Ada lanjutannya, ada. Apa lanjutannya? Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasulullah, la tuksirul kalama. Ini ingat-ingat nih. Nabi melarang kita la tuksirul kalama, cek banyak bentai. La tuksiru, jangan memperbanyak siapa kalian al kalama, kepada ngomong, bi ghairi zikrillahi, tanpa zikir kepada Allah. Bukan berarti tidak boleh banyak ngomong, tapi selingi omongan kita dengan zikir kepada Allah. Kata-kata misalnya Allah, kata-kata astagfirullah. Apa mak Allah astagfirullah? Tabuk lapar ke, begila ya kata malu lebih kakek ke. Suara macam kitab tu tak kelem makan begila ke, kira-kira lah. Maksudnya jangan cuma banyak bicara, tapi selingi dengan zikir kepada Allah. Karena di setiap lafaz yang kita ucapkan di lisan kita ini besar kemungkinan banyak kesalahannya. Maka ke setiap lafaz yang salah yang kita ucapkan, maka kita istighfar kepada Allah. Akan ya astagfirullah, begitu. Fa inna kasratal kalami, karena sesungguhnya banyak bicara, bi ghairi dzikrillahi, tanpa ada zikir kepada Allah. Nah, ini yang suka banyak omong nih. Qaswatul qalbi, adalah menggelapkan hati, mengeraskan hati. Kata ibu akan dato, aduh mula apolong, mula suruh agosip, pas cocok kancana selakarlah raja bentan aja. Aduh, ducem, roman orang Pak Polo saya kata, ducem, sekampung bisa kata. Ada bahaya, tak kira bisa ambu, lemon kening sekalian bu, pak, sampean seneng akan te orang, harus sampai bila boy, sampean tak kira bisa ambu, apa? Karena di dalam membicarakan orang, buat hati kita sendiri semakin keras, dan orang yang kita bicarakan dosanya semakin berkurang, dosa kita semakin numpuk, tak kira ambu, karena hatinya semakin keras. Bagaimana hati kita bisa lembut? Banyakkan zikir kepada Allah. Hindari kalau udah banyak orang suka nak ngomongkan orang lain, amit pura-pura kasa. Oh kok desa kelus kecak. Ada payah tu. Oh iya dia megela ro. Kau tak dengan ulang. Iya suruh ulang. Tapi bapak-bapak insyaallah enggak. Yang banyak ini biasanya ibu-ibu, walaupun ada lah sebagian bapak. Fa inna ab'adan nasi, ini kata Kanjeng Nabi, karena sesungguhnya paling jauhnya manusia minallahi, dari Allah. Udahlah kita perbuatannya buruk, udahlah kita jarang
jarang ibadah, ki jauh dari pangeran, jarang berbuat baik, jarang asedekah, jarang akurban. Mun si akurban bari alhamdulillah lah, tak apa-apa, diharapkan kurban lagi. Jarang berbuat baik lah, kita jauh kepada Allah. Kemudian katanya Kanjeng Nabi, sesungguhnya paling jauhnya manusia minallahi kepada Allah Subhanahu wa taala al-qalbul qasi adalah hati yang keras. Hati kalau keras tak kening bele makila norok melolo pengajian Rotibul Haddad neng Habib anu norok, neng pengajian anu norok, neng kiai anu norok, bode kiai khos norok, apa kon norok. Mun ate negara tade tak kira masuk. Kelakuannya maki coba tapi atena lembut, kapan ngedinga kita bunuh kiai langsung atau roh. Itu hati. Jadi sifatnya hati seperti itu. Ya, kalau hatinya sudah keras, ini susah untuk diobati. Maka salah satu obatnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah dengan zikir la ilaha illallah. Makanya kalau ada zikir la ilaha illallah, cani sukoni on laon la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini udahlah sedikit dipercepat lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngalah ampel apa seket. Zikir yang oleh suruh tahlilan itu kan maksudnya kita diopai suruh zikir tahlil. Ya cenyak banyak kelu ngalahkan 100 jemaah mau mulai. Ada kata kun petong kali saya kala la ilaha illallah, la ilaha illallah kun petong kali. Kan rogi tuan rumah. Paling tidak sekemi kali. Rotibul Haddad berapa? 50. Tapi 2 kali kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. 50 kali 2 100. Setidaknya 100 kan begitu. Tapi kalau untuk tahlil ya 100 lah. Paling dia segemi, paling dia begitu. Balai tuan rumah tak rogi. Rawahu Tirmidzi, cukup sih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.